Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Putri Nurtianingsih dengan nomor induk mahasiswa 20886206019. Saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar STKIP PGRI Pacitan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang saya lakukan mengenai identifikasi pemilihan motivasi belajar oleh guru, orang tua, dan juga siswa di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Latar belakang penelitian. Perlu kita ketahui bahwa motivasi belajar merupakan daya pendorong untuk melakukan aktivitas belajar tertentu yang berasal dari dalam diri individu maupun dari luar individu sehingga menumbuhkan semangat dalam belajar. Pentingnya motivasi bagi seorang anak yaitu dapat mendorong siswa untuk bergerak agar memperoleh hasil yang maksimal dan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Namun perlu diketahui, apabila jenis motivasi yang digunakan tidak tepat, dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan pula. Agar pemotivasian yang diberikan berhasil, maka perlu adanya penyesuaian antara jenis motivasi dengan karakter anak dan tujuannya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan pengertian, jenis-jenis atau macam-macam motivasi, serta tujuan dan pentingnya motivasi bagi anak berlandaskan teori. Yang kedua, mendeskripsikan jenis reward atau ganjaran dan alasannya sebagai motivasi belajar anak yang dilakukan oleh guru dan juga orang tua. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis hukuman sebagai motivasi belajar anak dan tujuan pemberian hukuman tersebut. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan bagaimana hambatan dan juga upaya solutif sebagai upaya pemotivasian kepada siswa. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan juga dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-struktur. Studi kasus ini dilaksanakan di lingkungan Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan 6 subjek yang terdiri dari guru, orang tua, dan siswa di Desa Bodak berdasarkan pelaksanaan pemotivasian. Objek dari penelitian ini adalah pemilihan jenis motivasi berupa ganjaran dan hukuman, tujuan atau alasan pemberian motivasi, dan hambatan serta upaya solutif yang dilakukan agar pemotivasian berjalan efektif. Analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu kajian teori meliputi definisi motivasi, jenis motivasi, tujuan dan pentingnya motivasi, serta hasil wawancara yang menunjukkan identifikasi pemilihan motivasi berupa ganjaran dan hukuman, hambatan dan upaya solutif dalam pemotivasian yang dilakukan oleh guru, orang tua, maupun siswa. Terdapat beberapa definisi motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Kuswara menyatakan bahwa motivasi merupakan konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja pada diri individu yang menjadi penggerak dan pengarah tingkah laku individu tersebut. Yang kedua, Stephen dan Smith menyatakan bahwa motivasi adalah konstruk dan pengaktifan perilaku yang berhubungan dengan tipe perilaku atau disebut dengan motif. Dan yang ketiga, menurut MC Donald, menyatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi dalam bentuk usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari lingkungan sekitar kehidupan seseorang seperti keluarga, masyarakat, atau orang lain. Adapun tujuan dan pentingnya motivasi. Tujuan motivasi adalah untuk mendorong seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Sementara pentingnya motivasi bagi anak yaitu menyadarkan kedudukan awal belajar, proses, dan hasil belajar. Siswa dapat menyeleksi perbuatannya sesuai tujuan yang akan dicapainya. Menurut hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan guru dan juga orang tua di Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan,
menunjukkan identifikasi pemilihan motivasi berupa ganjaran yang dilakukan guru berupa pemberian pujian, pemberian nilai bagus sesuai hasil belajar anak, dan terkadang memberi hadiah. Sementara ganjaran yang dilakukan oleh orang tua yaitu juga memberi pujian, memberi hadiah, bahkan memberi uang jajan tambahan yang diinginkan anaknya. Tujuan atau alasan diberikannya pemotivasian berupa ganjaran yang dilakukan oleh guru dan orang tua sebagai bentuk penghargaan, pendorong semangat belajar anak, dan mempertinggi kepercayaan diri anak atau siswa mereka. Adapun hasil wawancara mengenai identifikasi pemilihan motivasi bentuk hukuman yang dilakukan oleh guru dan orang tua di lingkungan Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, yaitu guru akan memberikan hukuman ketika siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah dengan memberikan hukuman berupa siswa disuruh berdiri di depan kelas hingga jam mata pelajaran selesai. Ketika siswa tidak melaksanakan perintah atau mengacuhkan perintah yang diamanatkan oleh guru dan bermain ketika jam mata pelajaran berlangsung, maka guru akan memberikan peringatan atau teguran sebagai tahap awal. Jika anak tidak mendengarkan, maka guru akan menyuruh anak tersebut untuk membuat surat pernyataan sebagai bentuk agar siswa malu dan sadar akan kesalahannya sehingga mereka tidak berani mengulanginya kembali. Dan yang kedua, dari pihak orang tua, biasanya mereka memberikan hukuman berupa menegur, menyita handphone atau alat yang sedang mereka gunakan atau yang sedang mereka lakukan aktivitas yang kurang bermanfaat. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik ringan seperti mencubit dan lain sebagainya agar anak segera belajar dan meninggalkan aktivitas yang dirasa kurang bermanfaat oleh orang tua mereka. Berikut adalah hasil wawancara mengenai identifikasi hambatan dan upaya solutif dalam pemotivasian yang dilaksanakan oleh guru, orang tua, dan siswa di lingkungan Desa Bodak, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Pada kategori guru, hambatan yang mereka rasakan atau mereka alami ketika pemberian motivasi yaitu karena karakteristik asli anak yang keras kepala atau acuh, serta kondisi anak yang buruk. Hal tersebut dapat menghambat pemberian motivasi, sehingga motivasi yang diberikan tidak tersampaikan dengan baik dan tepat. Adapun dari pihak orang tua, hambatan yang mereka rasakan atau mereka alami ketika pemberian hukuman sebagai bentuk motivasi yaitu anak akan menjadi diam, bahkan menangis, marah, atau menjadi semakin acuh akan perintah mereka. Itu akan mengakibatkan terhambatnya pemberian motivasi sehingga orang tua menjadi bingung dan juga lelah untuk memberikan perintah kepada anaknya untuk segera belajar. Adapun upaya solutif yang dilakukan oleh guru, orang tua, bahkan siswa dalam pemotivasian. Guru melakukan diskusi dengan orang tua dan juga siswa mengenai perjanjian atau perencanaan terkait pembelajaran ke depannya. Guru menggunakan metode pembelajaran yang variatif sehingga bisa menumbuhkan semangat belajar bagi sang anak. Dari pihak orang tua, mereka memberikan upaya seperti tidak menghiraukan keinginan atau menuruti keinginan sang anak sebagai bentuk agar anak segera mengerti tujuan orang tua memberikan hukuman sebagai bentuk motivasi agar anak segera belajar. Mereka juga akan membatasi penggunaan handphone dan memberikan perhatian serta kasih sayang yang lebih kepada sang anak. Adapun dari pihak siswa, motivasi intrinsik yang mereka lakukan yaitu mereka akan mengingat hukuman atau konsekuensi apa yang akan mereka terima ketika mereka malas belajar. Dan mereka akan fokus pada keinginan tujuan mereka sehingga motivasi untuk belajar mereka semakin tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan keinginan untuk mencurahkan segala usaha guna mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari lingkungan sekitar individu. Motivasi penting bagi siswa karena mendorong siswa untuk memperoleh hasil
yang maksimal dan sebagai acuan melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Pemotivasian sederhana berupa ganjaran dapat dilakukan dengan pemberian pujian positif yang dapat meningkatkan rasa percaya diri anak dan pemberian hadiah sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan belajar yang telah dicapai. Pemberian hukuman sebaiknya dilakukan dengan bijak dan tepat sesuai prinsip pemberian hukuman sehingga hukuman tersebut menjadi motivasi bagi anak. Selanjutnya, karakter bawaan dan kondisi anak yang buruk menjadi hambatan dalam pemotivasian bagi seorang guru maupun orang tua. Sebagai upaya solutif pemotivasian dapat dilakukan diskusi dan perencanaan pembelajaran yang efektif antara guru, orang tua, dan siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian identifikasi pemilihan motivasi belajar yang dilakukan oleh guru, orang tua, maupun siswa di Desa Muda Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, atau di wilayah lingkungan Kecamatan Ngadirojo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.